Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Imam Baihaqi selaku Bapak JM Dompet Duafa Hongkong. Alhamdulillah yang kami hormati pula Ustadz Sukron Makmun yang akan mengisi kajian pada pagi hari ini. Dan yang kami hormati tak lupa seluruh jamaah kajian online pada pagi hari ini. Semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam dan nikmat sehat walafiat dan nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul walaupun lewat kajian online Zoom. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya dan para sahabatnya, karena beliau yang kita nantikan syafaat yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acaranya sebagai berikut: pertama pembukaan, dua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga acara inti Mauidhah Hasanah oleh Ustadz Sukron Makmun, acara keempat sesi tanya jawab, dan acara kelima doa dan penutup. Marilah kajian online ini kita buka dengan umul kitab suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Ighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimina. Amin. Alhamdulillah, demikian tadi pembacaan suratul Fatihah. Semoga kajian online kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Selanjutnya, acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Putri Astuti dari FKMPU, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lurus. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Allah yaj'al lakum
فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا
وَأْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Sadaqallahul azim. Sadaqallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi pembacaan bacaan ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Ibu Astuti. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selanjutnya acara inti Mau'izah Hasanah oleh Ustadz Syukran Ma'mun dengan tema relevansi amar ma'ruf nahi mungkar di era modern. Kepada Ustadz Syukran kami persilahkan. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus sholata wa atawuz zakah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qail. Ballighu anni walau ayah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Pak Imam Baihaqi selaku GM DD Hongkong, para relawan yang ada di kantor DD Hongkong, dan juga Mbak Teteh, ibu-ibu yang ikut gabung ngaji. Di sini ada juga dari Makau, saya lihat itu ada Mbak Indah. Terima kasih juga buat Bu Erni ya. Bu Erni, Bu Rusmi yang telah mengorganize acara ini sehingga berjalan, dan juga para teteh mbak yang semuanya ikut. Semoga kita pagi hari ini mendapat inayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, juga diberi kesehatan. Amin amin. Dan semoga kita semuanya diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya tidak bisa nyebut satu persatu, tapi semua yang ikut ngaji ini insya Allah semuanya dapat berkah, dan juga sesuai hadisnya yang tertera dalam Ihya Ulumuddin, misalkan orang ngaji itu semuanya dilingkupi rahmat oleh Allah, dengan tanda malaikat itu mengepakkan sayapnya untuk menaungi orang yang ngaji. Amin. Memang pagi hari ini tadi ada sedikit kesalahan teknis. Di sini sedang hujan ngepitu ya. Ngepitu itu 24/7, nah. Tidak pernah berhenti walaupun kecil-kecil. Jadi saya keluar rumah karena kalau di rumah ini terganggu oleh anak-anak saya yang masih kecil-kecil, ada 3 selalu rebutan mainan. Jadi saya ini keluar, saya di depan kantor biar ada adem, dan juga wifi-nya ini lebih kenceng kalau di kantor. Kita bersyukur pada Allah, kita masih bisa bermuajahah, dan juga sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu dalam kajian pagi hari ini saya akan membawakan tentang amar ma'ruf nahi mungkar.
sebenarnya apa sih yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu? Amar itu kan artinya perintah. Jadi kita mengajak kebaikan kepada orang lain. Sesuatu disebut ma'ruf itu ketika baik secara fitrah. Jadi seandainya tanpa syariah pun kita tahu kalau istilahnya mabuk-mabukan itu ya nggak baik lah misalkan. Atau kita menzalimi rekannya sendiri itu nggak baik kan. Orang tanpa tahu syariat itu sudah buruk. Itu artinya sesuatu yang ma'ruf itu yang secara akal sehat, secara naluriah atau fitrah manusia itu baik. Itu ma'ruf. Kemudian sesuatu disebut mungkar itu maka disebut dengan nahi mungkar atau manhiyun, ya, sesuatu yang dilarang. Kita dilarang untuk melakukan. Ketika mungkar itu sesuatu yang aneh. Misalkan laki-laki pakai rok, ya kan sekarang lagi tren juga di Eropa. Itu mungkar. Itu bagaimana kita mencegah keburukan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan naluri fitrah kita. Dan bagaimana kita mengajak kebaikan sesuatu yang tidak bertentangan dengan adat istiadat kita dan tidak bertentangan dengan syariat kita. Itu definisi amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kapan kita ini boleh amar ma'ruf nahi mungkar? Ya, sebelum kita membahas itu, saya akan bahas dulu bagaimana kita ini sebagai mbak-mbak yang ada di Hong Kong, di Makau ini kan sebagai minoritas kan, betul nggak Mbak? Jadi bagaimana kita menjaga iman kita di saat kita menjadi minoritas. Kita di negara yang itu bukan negara kita, yang penduduk atau mayoritas penduduknya itu beragama Islam. Yang pertama, tipsnya itu adalah kita harus menahan diri untuk tidak mengomentari dinamika di agama yang ada di sana. Jadi apa agama mereka itu ya lakum dinukum waliyadin. Kita boleh ingkar, tapi ingkar kita cukup di hati karena kita nggak punya kuasa untuk merubah mereka. Nah, dulu Nabi ketika di Mekah juga beda ketika dakwah di Madinah ketika sudah kuat. Ketika di Mekah itu dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Ya, di sana juga gitu. Nah, di sana masih untung. Kita mengerjakan sholat, kumpul-kumpul ngaji juga masih boleh kan. Jadi masih tidak ada yang disiksa kayak zaman kafir Quraisy dulu. Artinya sekarang ini lebih baik karena adanya hak asasi manusia, perjuangan itu, dan manusia semakin modern, itu hal-hal yang kaitan dengan pemaksaan individu, pemaksaan akidah itu tidak relevan lagi di zaman modern. Kemudian ketika kita menjadi minoritas di negara sana, di negara orang lain, tentunya kita harus menjadi ambasador, menjadi duta agama kita. Kalau kita jujur, kalau kita baik, tentunya orang akan melihat, oh ternyata Muslim itu baik. Jadi ada kawan saya yang sering saya ceritakan ketika di Rusia sana, ketika kuliah, dibilang Islam itu teroris. Ya. Dia bilang, apakah selama saya kuliah saya pernah jahilin kamu? Apakah saya pernah berbuat yang membuat kamu itu tidak nyaman? Nah, ternyata temannya jawabnya tidak. Ya, sebenarnya Islam itu tidak bisa diwakili apa yang ada di media. Tetapi kita inilah menjadi ambasador, menjadi representasi Islam yang kuat, karena orang akan melihat tingkah laku kita. Kalau kita jujur, kalau kita baik, seorang majikan yang non-muslim pun akan respect meskipun dia tidak harus mengikuti kita. Karena memang keyakinan itu kan susah. Kayak kita, misalkan orang Islam melihat perayaan Natal itu kan nggak mungkin langsung tiba-tiba jadi Kristen. Sebaliknya, orang Kristen ketika melihat Lebaran, kemudian dia membuat opor ayam, tidak otomatis dia langsung terpengaruh untuk menjadi masuk Islam. Tentunya itu tidak. Nah, tetapi dengan kelakuan yang baik, orang itu kadang bisa terenyuh, dan kemudian dia kadang bisa berubah dengan ketika orang itu punya akhlak yang mulia. Nah, kemudian kita ketika di negara yang mayoritas non-Muslim, maka kita harus yakin bahwa akidah kita ini adalah akidah yang paling benar. Artinya, justru ketika kita semakin tertekan, justru biasanya keyakinan kita ini semakin kuat. Ketika kita dilarang untuk sholat, dilarang untuk melakukan ibadah, itu biasanya kita malah semakin kokoh.
Nah, itu bisa terjadi ketika kita betul-betul yakin bahwa Islam ini agama yang paling benar. Jadi kita nggak boleh goyah walaupun kita dalam keadaan terhimpit, ya kita sebisa mungkin, sebesar kemampuan kita itu waktu harus diatur. Ya tentunya sekarang di sana kan di Hong Kong, Momako sekarang lagi musim apa nih Mbak? Musim dingin atau musim apa? Dingin. Musim dingin ya. Musim dingin ya, tapi kan air masih ada ya, wudhu dijaga, ya, baca Quran sehari sekali minimal itu yang 4 halaman gitu, supaya ini mengokohkan keimanan kita. Nah, kemudian kapan kita ini wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Ya tentunya ketika keadaan itu memungkinkan. Nah, syarat orang boleh melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini versi Al-Ghazali itu labudda min rajulin mimmalin au adnajahin yutahassanu bihi dinu. Jadi orang itu harus punya status sosial yang kuat, status sosial yang tinggi, dan punya harta yang cukup untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena kalau tidak, itu kita akan konyol. Kita malah akan mendapat perlawanan dan kita akan bisa terancam nyawa kita, terancam macam-macam lah. Nah, ketika posisi ekonomi kita, ketika kedudukan sosial maupun ekonomi kita ini belum kuat, maka kita cukup tadi amar ma'ruf nahi munkar menggunakan hati kita. Ya minimal kalau di Hong Kong misalkan ya kita amar ma'ruf nahi munkar kepada sesama teman itu dengan cara yang baik. Karena keburukan itu tidak bisa dihilangkan dengan cara yang tidak baik. Misalkan ada yang mengumpat kepada Mbak Sofi misalkan, kemudian Mbak Sofi ganti mengumpat. Nasihatinya dengan keras, dengan mengumpat itu tidak efektif. Ya harus dengan perilaku learning by doing, jadi memberikan contoh yang baik, itu biasanya orang itu akan gampang untuk mengikuti. Nah, kenapa demikian kata Al-Ghazali itu? Karena memang dulu ada satu kaidah bahwa ma ba'athahullahu nabiyyan illa mimmana'ati min qaum. Jadi sebenarnya Allah itu tidak pernah mengutus seorang nabi atau seorang utusan kecuali mereka punya kedudukan atau strata sosial yang tinggi. Dia biasanya dari orang-orang yang paling kuat di kaum. Nabi Muhammad itu dari kaum Quraisy, jadi istilahnya kaum elitnya orang Mekah. Jadi punya keluarga-keluarga yang rata-rata pentolan. Nah, kalau kita tidak punya kayak gitu, jangan coba-coba amar ma'ruf nahi munkar dengan yang tadi itu merubah kemungkaran dengan tangan kita bisa habis. Nah, kemudian ketika kita bicara amar ma'ruf nahi munkar tadi yang syaratnya harus punya harta yang cukup dan kedudukan atau status sosial yang tinggi, kita juga perlu yang namanya toleransi. La tazalu ummati fi khairin ma tabayyan. Ya, toleran itu penting ya. Jadi umatku ini selalu baik ya. Kalau umat itu mau beda ya, tapi ini jangan dipaksakan untuk beda tentunya ya. Misalkan ada perbedaan-perbedaan ya. Mbak di sana ya sesama dari Indonesia, sesama fikih Syafi'i, tapi tentunya ada pemahaman-pemahaman yang berbeda. Ngaji dari guru yang berbeda. Nah, ini harus toleran juga. Kita sesama muslim harus toleran, sesama non-muslim juga harus toleran. Kita nggak bisa memaksakan kehendak itu. Karena apalagi kita dirantau orang, itu akan menjadi masalah. Karena memang adanya perbedaan di dunia ini adalah sebenarnya sunnatullah. Nggak ada perbedaan ini. Coba kalau semuanya laki-laki atau semua perempuan, semuanya muslim, nanti nggak ketahuan itu. Adanya Yahudi, adanya Kristen, adanya laki, perempuan, ada siang, malam, ada warna merah, kuning, hijau, biru, itu semuanya sunnatullah. Nah, biasanya orang kita yang belajarnya belum banyak, itu kalau nggak putih pasti hitam. Kalau nggak hitam pasti putih. Padahal di antara warna hitam dan putih itu banyak juga warna-warna lain yang lebih menarik kan? Ya, itu kalau kita hanya berpikir hitam putih, artinya kita ini masih cekak. Kita masih istilahnya berpikiran itu binary thinking. Jadi berpikir kalau nggak A pasti B. Padahal ada huruf abjad yang sekian banyak. Warna juga demikian. Ya coba pelangi itu kalau seandainya warnanya hitam atau putih nggak menarik.
TV hitam putih aja udah kita tinggalkan sejak lama. Ya. Kerudung juga gitu. Kalau semuanya merah ya nanti mbak-mbak seragam ya nggak menarik juga. Ya harus ada yang warna hijau, ada yang warna ini. Jadi akidah pun sama. Kita nggak bisa itu menghilangkan orang Yahudi. Padahal Yahudi kan kita tahu bahwa ketika zaman Nabi Musa, kemudian lanjut nabi-nabi berikutnya, Nabi Isa, kemudian sampai Nabi Muhammad, harusnya syariat itu disempurnakan dalam Islam, yang lainnya harusnya pindah ke Islam. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ada yang mau beriman, ada yang tidak. Nah, zaman Nabi pun tidak semuanya berpindah menjadi Islam. Nabi Muhammad di Madinah juga gitu. Ketika Nabi Muhammad itu kan seorang nabi, tapi tidak bisa masyarakat Madinah secara otomatis pasti ngikut Nabi Muhammad. Enggak, orang munafik juga ada dari dulu, orang Yahudi masih ada dari dulu, apalagi kita ini yang enggak nabi. Jadi kita jangan memaksakan, seolah-olah kita ini pahlawan, pengen merubah dunia dan pasti terjadi. Nabi aja seperti itu. Jadi nabi ini hanya penyampai kebenaran, tidak memaksakan kebenaran. Makanya toleran itu penting. Mbak di Hong Kong, di Makau, atau di negara lain, nggak bisa memaksakan. Kamu harus Islam. Kerudungnya harus sama dengan kita, nggak bisa. Orang sana pakai kerudung, misalkan berbeda, orang Turki pakai kerudung berbeda dengan kita. Kita pun nggak mau dipaksa kan. Misalkan kamu harus pakai kerudung kayak saya ketika orang Turki bilang gitu. Atau orang Afghanistan. Ini semuanya punya style beda-beda. Memang kalau kerudung kita pantasnya seperti ini. Kalau orang Turki kerudungnya seperti itu. Kalau orang Turki dipaksakan kerudung kayak kita ya nanti beda. Hidungnya juga beda kan. Ya, seperti itu. Kulitnya juga beda. Jadi pakaian ini sebenarnya sesuai dengan struktur yang ada. Sesuai dengan struktur masyarakat yang ada. Sesuai dengan kebudayaan. Dan tentunya sesuai dengan postur yang memang sudah didesain oleh Allah dari sononya. Nah, jadi kita ini jangan memaksakan juga. Kemudian karena memang banyak kebaikan itu butuh keberagaman. Ini harus kita ingat juga. Banyak kebaikan itu justru terjadi ketika ada keberagaman. Adanya orang yang tidak baik itu menjadikan kita belajar bahwa oh yang itu tidak baik. Ya, seperti itu. Karena kalau seandainya orang itu sama, maka sistem kehidupan ini hancur. Sistem kehidupan ini akan hancur. Kalau kita lihat di Al-Hajj ayat 40, lahuddimat shawami'u wa biya'u wa sholawatu wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallahu may yansur. Jadi cinta agama dan ajarannya itu jangan sampai membuat kita berlebihan. Sehingga segala yang berlebihan itu harus kita ingat. Segala yang berlebihan itu pasti tidak baik. Segala yang berlebihan itu tidak baik. Hal yang kebaikan pun kalau berlebihan itu tidak baik. Mbak misalkan sedekah itu baik, tapi kalau berlebihan itu tidak baik juga. Makan itu boleh, kalau berlebihan jadinya mubah menjadi haram. Mbak punya baju bagus itu boleh, tetapi kalau berlebihan jadinya tidak pantas. Pakai gelang itu boleh, tapi pakai dari sini sampai siku jadinya aneh. Tapi kalau pakai dua aja jadinya manis. Kalau terlalu banyak nggak baik juga. Ya. Segala hal, apalagi keburukan, kebaikan yang berlebihan itu tidak baik, apalagi keburukan yang berlebihan. Kemudian sahabat Nabi waktu masih baru itu ini kenapa kita harus toleran. Pada zaman awal Islam itu ada sahabat Nabi yang mencaci berhala-berhala yang ada di Mekah. Tetapi ternyata dilarang oleh Nabi. Karena alasannya apa? Karena dengan orang Islam mencaci sesembahan orang lain, akhirnya orang lain itu mencaci Allah, mencaci Tuhan kita yang hak itu. Maka wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi. Jadi kamu itu jangan mencaci ya, orang-orang yang beribadah atau mengajak menyembah kepada selain Allah, sehingga pada akhirnya mereka mencaci Allah tanpa dasar ilmu. Nah, makanya kita nggak boleh pada orang nyembah berhala, nyembah Buddha, ya kita biarin aja. Yang mereka nyembah silahkan, kita nyembah Tuhan kita. Sehingga korelasi ini juga penting. Kenapa orang itu juga nggak boleh mencaci orang tua orang lain?
Ya. Jadi tidak hanya kita nggak boleh mencaci Tuhan orang lain, tapi orang tua kita, orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang mereka hormati, kawan kita yang kita hormati itu nggak boleh dicaci, karena nanti akhirnya mereka ganti akan balas mencaci keluarga kita. Itu juga dilarang, mencaci orang tua kita. Ini nggak boleh juga. Kemudian biasanya kita ini ketika membenci kemungkaran, ini ketika berlaku pada orang lain. Ya, misalkan ya, ada orang pakai rok pendek atau pakai hot pants, ketika orang lain, itu kenapa itu auratnya nggak ditutup, ya kan? Kenapa auratnya nggak ditutup? Nanti itu bisa disiksa, nanti masuk neraka. Tapi giliran anak atau cucu kita atau saudara kita yang pakai itu, tentunya kita tidak akan seperti itu. Kita pasti bilangnya astagfirullahaladzim, semoga disadarkan. Artinya kita juga harus berpikir adil. Ketika anak kita seandainya yang berlaku itu, maka ketika melihat orang lain kita harus mendoakan. Karena doa yang baik itu biasanya powerful. Kalau doa jelek sebelum sampai ke orang lain, udah sampai ke diri kita. Makanya orang-orang dulu, orang-orang soleh itu kalau mendoakan itu mendoakan yang baik walaupun orang itu melakukan sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau kita baru tahu sedikit agama, biasanya gampang itu. Ketika ada keburukan langsung kita caci, kita doakan yang tidak baik. Ya, tapi kalau orang-orang soleh dulu itu mendoakan yang baik. Termasuk bahkan seorang sufi itu ketika melihat orang Yahudi yang kejam seperti itu bukan didoakan supaya hancur, tapi didoakan semoga dia berubah menjadi sadar. Nanti ketika mereka berubah sadar dan kemudian menjadi Islam, itu nanti akan memberi manfaat kepada Islam. Contohnya Sayyidina Umar dulu sama orang Islam itu sama Nabi sangat memusuhi. Khalid bin Walid sangat memusuhi waktu perang Uhud, itu sangat memusuhi, bahkan menjadi panglima perang. Tapi ketika Nabi itu bukan mendoakan yang jelek, Nabi mendoakan yang baik. Ketika akhirnya Sayyidina Umar dan Khalid bin Walid menjadi bagian dari umat Islam, maka menjadi kekuatan besar bagi umat Islam. Itu contoh bahwa kita nggak boleh mendoakan yang kalau kita sekarang kan biasanya gitu kan, Allahumma damir a'da'ad-din wa ahlik kafarat gitu kan. Ya itu boleh, tetapi itu kalau menurut saya kurang proper, kurang afdal. Jadi yang afdal itu kita mendoakan agar mereka berubah menjadi lebih baik, ya, bukan menghancurkan mereka. Karena sebenarnya Nabi itu kan nggak ingin orang hancur. Ketika Nabi ke Taif itu dilemparin batu, padahal malaikat sudah malaikat Jibril udah bilang, itu malaikat gunung, wahai Muhammad, kalau kamu perintah untuk membalik itu Taif dibalik aja, atau gunung dilongsorkan untuk nguruk orang Taif, selesai. Tapi Nabi Muhammad tidak mau. Kata Nabi, ya siapa tahu nanti lahir dari tulang rusuk mereka itu orang-orang yang beriman. Dan alhamdulillah sekarang kan Taif bisa kita lihat menjadi orang yang beriman. Kemudian bahwa orang ketika melakukan amar ma'ruf nahi munkar tadi disebut bahwa dia harus punya status sosial yang kuat, punya kekuatan ekonomi yang memadai. Karena memang dulu Nabi Syuaib misalkan, walau la rohtuka la rojamnak wa ma anta alaina bi aziz. Kemudian qala ya qaumi arati a'azzu alaikum minallahi wa taqattumuhu wa ra'akum dzihriya. Ini surat Hud ayat 91 sampai 92. Ini menceritakan bahwa kaumnya Nabi Syuaib itu kenapa tidak berani menghukum Nabi Syuaib? Karena Nabi Syuaib ini dari keluarga terpandang, dari keluarga aristokrat. Bahkan di situ dikatakan Nabi Syuaib, wahai kaumku, apakah karena keluarga ini lebih mulia bagimu sehingga engkau meninggalkan Allah itu tidak dihiraukan mereka, tapi mereka takut karena posisi keluarganya Nabi Soleh. Termasuk Nabi Soleh itu menjadi orang yang getol amar ma'ruf nahi munkar karena beliau juga termasuk dari keluarga terpandang. Jadi kalau ya Solehku qadikum tafina marjuwan qablahat. Ini Hud ayat 62. Jadi Nabi Soleh ini sebenarnya dari keluarga terpandang. Ya, kira-kira itu ini sudah 1 jam ya, Mbak? Udah ya. Kita langsung buka tanya jawab saja karena waktunya lumayan terbatas. Wa'alaikum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Monggo, Ibu jamaah yang mau bertanya. Sesi tanya jawab. Assalamualaikum Ustadz. Nggih, Mbak. Mau tanya Ustadz, ketika saya sedang sholat, maka ke telinga saya itu tiba-tiba berdenging ya sebelah. Nah itu apa yang kita lakukan karena agak terganggu ya konsennya itu. Amalan apa yang bisa dilakukan ya ketika sholat tiba-tiba begitu. Terima kasih Ustadz. Jadi kalau misalkan kita berdenging apa kan kadang gatel mengganggu ya. Cukup gini diginin aja. Tapi nggak boleh langsung 3 berturut-turut gini ya, itu membatalkan sholat. Jadi kalau yang kecil, gerakan kecil kayak gini misalkan, atau nyamuk itu juga cukup gini. Nggak boleh, kalau garuk gini lebih dari 2 kali itu udah membatalkan sholat, termasuk nguruk kuping gini, karena gerakannya besar. Jadi kalau kecil gini, tapi kalau yang pakai besar, caranya paling maksimal itu 2 kali. 2 kali nanti tumakninah dulu, baru nanti 1 kali lagi, nanti tumakninah lagi gitu. Tapi kalau gerakan-gerakan kecil ya boleh, dikurek ini boleh juga. Ya kalau nggak di umum gitu ya, yang semuanya perempuan ya boleh dikurek ya, karena mengganggu ya, cukup tapi cukup 1 jari nih, karena gerakan ini walaupun banyak nggak apa-apa, karena ini 1 jari itu gerakan kecil. Tapi kalau gini ya itu ya maksimal itu 2 kali. Nanti tumakninah dulu, tumakninah itu kira-kira subhanallah. Ya, nanti subhanallah, tapi jangan subhanallah yang cepat, subhanallah yang standar. Nah, nanti ucek lagi gini. Kira-kira gitulah. Oke, terima kasih Ustadz. Barakallah. Ada yang nanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya. Gini ya Ustadz, kan saya punya ibu angkat. Ibu angkat saya itu sudah meninggal. Terus kita anak-anaknya itu mau sedekah atas nama ibu angkat. Itu diperbolehkan apa enggak Ustadz? Karena ada orang bilang kalau anak angkat menyedekahi ibu angkat itu katanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu Ustadz. Mohon pencerahannya dan terima kasih sebelumnya Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Bu Suliah. Ya semua sedekah kalau diniatin untuk siapa aja itu diterima. Itu kan hak prerogatifnya Allah itu. Siapa yang mengatakan nggak boleh? Boleh. Mau ibu angkat orang lain, yang nggak boleh itu ibu angkat itu tidak, anak angkat itu tidak berhak mendapat warisan itu ya. Tapi kalau dikasih ya boleh. Tapi kalau seandainya seorang ibu tadi punya anak sendiri, itu anak angkat tidak boleh menuntut hak waris. Tapi kalau istilahnya mendoakan sedekah untuk ibu angkat ya boleh. Kayak tadi warisan itu kan dibagi untuk anak-anaknya, tapi kalau dikasih hibah ya boleh. Gitu. Hibah kan misalkan sebelum mati udah dikasih, tapi ya tidak boleh lebih dari 1/3 karena itu kan nanti masuknya wasiat gitu. Gitu Mbak Tapi boleh aja, semua kebaikan itu sampai kita kirim surat aja sampai ke JNE Hongkong Indonesia sampai, Indonesia Hongkong sampai ya. Masuk malaikat nggak sampai. Makasih Ustadz atas jawabannya. Sami-sami. Tolong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Bu. Ya, ini terkait materi dari Ustaz tadi tentang tentang kita tidak boleh mendoakan jelek ya kepada orang lain. Kemudian bagaimana menyikapi jika ada orang lain itu selalu mendoakan jelek pada kita ataupun ke teman kita yang lainnya, Kak? Karena mungkin ya merasa lebih pintar apa gimana gitu, terus ada sedikit perbedaan, kemudian mendoakan jelek atau seperti menyumpahi gitu, tak? Terima kasih. Ya tadi kan udah saya terangin Mbak Yayu. Biarin aja doa buruk itu. Doa itu sebelum sampai ke yang didoakan itu sebenarnya sudah sampai ke diri kita dulu. Entah itu baik ataupun buruk. Jadi
mereka itu menyumpahin atau doain jelek itu sebenarnya karena tidak tahu kan. Sebenarnya karena tidak tahu. Seandainya mereka itu tahu, atau kadang sebenarnya tahu tapi dia lupa karena hawa nafsu itu. Nah, itu biarin aja, Mbak Yayu, udah ngaji. Makanya kita lihat di Indonesia pun, kalau ada tokoh-tokoh atau siapapun yang sering sumpah serapah, coba lihat akhir hayatnya atau akhir gimana. Pasti rata-rata yang doakan buruk itu nanti tertimpa keburukan. Yang doa baik tertimpa kebaikan, itu udah ada hadisnya. Doa itu sebelum sampai ke, misalkan saya doakan Pak Imam, doa baik itu sebelum ke Pak Imam itu ke saya dulu. Makanya ada istilahnya altruisme. Altruisme itu apa? Kita mendoakan orang tanpa diketahui orang lain itu, tanpa diketahui orang yang kita doakan. Itu doa itu mustajab banget. Gitu. Iya, terima kasih. Kira-kira kayak gitu. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya Ustaz Mbak Rusmi tadi. Saya Bu Erni dari Purwokerto. Dulu Ustaz, saya kan bikin grup sholat tahajud ya. Nah, terus saya itu ke semua jamaah, gimana kalau harus ada laporan kayak gitu. Terus kalau kita grup One Day One Juz kan kita juga setiap hari laporan. Nah, terus kalau yang di grup tahajud itu jawabnya kayak gini, Bu, emang sudah ada kerjasamanya sama malaikat itu kayak kita jawab terus solusinya gimana? Apakah perlu laporan atau enggak usah gitu ya? Makasih Ustaz. Bagus ini Mbak Erni. Jadi sebenarnya ada ibadah-ibadah itu yang diutamakan justru sendirian. Di antaranya itu sholat tahajud dan sholat duha. Tapi bukan berarti kalau jamaah itu nggak boleh. Ya boleh juga. Karena dulu Nabi misalkan itu justru menganjurkan fiqai buyutikum. Jadi di tempat yang rahasia di rumahmu. Misalkan rumah itu kan ada banyak ruangan. Ruangan paling rahasia itu paling bagus untuk tahajud dan paling bagus untuk sholat duha. Jadi sholat duha itu justru lebih baik sendirian dan di tempat yang tidak diketahui orang. Demikian juga sholat tahajud. Karena ini kaitannya dengan munajat. Mungkin awal dibentuknya grup tahajud ini kan supaya kita punya semangat, jadi saling menyemangati. Itu tujuannya baik. Tetapi kemudian ketika itu sudah menjadi rutinitas, itu kalau bisa jangan jadikan gerakan. Kalau mereka sudah tahu, lebih baik udah sendiri-sendiri. Jadi intinya ya lebih baik nggak pakai laporan gitu. Karena itu ibadah yang rahasia, kayak ada sedekah juga yang diumpamakan kalau tangan kanannya ngasih, itu tangan kirinya nggak tahu, atau sebaliknya. Itu termasuk 7 golongan yang nanti akan mendapat perlindungan Allah di saat tidak ada perlindungan yang lain. Ya, memang ya, saya sendiri itu termasuk yang kurang setuju kalau ada gerakan tahajud, gerakan jamaah subuh. Itu baik, memang tujuannya baik. Tapi ketika udah menjadi satu gerakan, itu akhirnya ada orang-orang yang sebenarnya punya ibadah lain yang tidak kalah baiknya, tapi akhirnya terganggu dengan kegiatan itu. Contohnya, saya misalkan ya, jamaah subuh itu baik, tapi itu baiknya ketika menjadi kesadaran. Karena kita nemenin anak, nemenin istri, itu juga pahala. Jadi ketika ke masjid itu jangan sampai menjadi karena terpaksa oleh teman karena merasa nggak enak. Tapi kalau tadi, saya bukan menghina, tapi kalau tujuan awalnya adalah untuk membangkitkan kebersamaan dan akhirnya kalau sendiri itu susah, itu boleh. Sama dengan tahajud itu kan, apa boleh sholat malam itu sebelum tidur? Boleh. Itu disebut dengan qiyamul lail. Tetapi kalau dilakukan setelah tidur, itu disebut dengan tahajud. Nah, itu sama-sama qiyamul lail, cuma yang satu disebut tahajud, satu disebut qiyamul lail biasa. Untuk yang susah untuk bangun malam, itu lebih baik sebelum tidur daripada nggak tahajud. Tapi kalau yang bisa bangun dan punya fisik yang kuat, ya lebih baik tentunya yang afdal adalah setelah tidur, karena waktu yang paling afdal itu sepertiga terakhir. Kira-kira gitu Bu Erni nggih? Oh nggih, berarti kayak gitu mungkin yang kelainan terus yang bisa sholat mungkin kan malu atau gimana ya Ustaz ya? Nggih, mboten salah laporan nggih. Nggih Bu Erni.
Ustadz ini ada pertanyaan melalui SMS nggih Ustadz di Zoom nggih. Saya bacakan nggih. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, ada perselisihan suami sudah mengajak hidup sendiri-sendiri, kau mencari uang sendiri dan aku mencari uang sendiri, kita urus hidup kita masing-masing. Pertanyaannya, apakah hal itu sudah menjadi talak atau bagaimana Ustadz? Terima kasih. Pertanyaan dari Mbak Sulastri. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali. Memang ini jadi kendala bukan hanya di perantauan. Ya, di Indonesia pun banyak sekali orang yang tanya saya mengenai kasus perceraian yang dengan bahasa kinayah maupun yang dengan cara terus terang. Ada bahkan yang menyerahkan istrinya itu melalui surat, itu suratnya ditaruh di mobil. Ya. Kalau merujuk pada hukum fikih, ketika bilang kamu saya cerai atau kamu saya serahkan ke orang tua kamu, itu sudah menjadi cerai kalau menurut hukum fikih Syafi'i. Ya. Tetapi kalau menurut KHI, kompilasi hukum Islam yang sekarang dipakai di pengadilan kita, itu belum masuk cerai. Saya ulangi lagi, ini belum masuk cerai. Apakah itu sesuai syariat Islam? Sesuai. Oke. Hukum syariat KUHP yang dipakai negara kita ini juga berdasarkan fikih. Cuma lebih ditekankan pada maqasidus syariah. Jadi tujuan disyariatkannya syariat Islam itu jadi merujuk pada kemaslahatan. Karena kalau seandainya kita hanya merujuk pada fikih Syafi'i, itu betapa besar angka perceraian di Indonesia. Dengan cara kompilasi hukum Islam aja, perceraian itu sangat tinggi sekali. Yang udah melalui persidangan. Karena cerai itu, nikah itu harus dicatatkan, harus ada saksinya. Cerai juga harus ada saksinya, harus ada catatannya. Kalau sampai mau 10.000 kali bilang cerai itu suami, kalau belum di pengadilan artinya belum cerai. Saya ulangi lagi, ini artinya belum cerai. Kecuali Mbak ini menggugat dan kemudian dikabulkan sama pengadilan, disahkan, itu juga jatuh cerai. Itu. Jadi tenang aja, itu belum cerai itu. Itu mungkin bilang gitu karena belum nggak ketemu sampean lama. Nanti kalau sampean pulang itu bisa berubah lagi. Tapi ya makanya jangan lama-lama lagi hukumnya itu. Okay. Lagi emosi biasanya. Lagi teremosi. Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget nih. Ustadz, menyambung pertanyaan yang tadi, Ustadz. Bu Nur. Bu Nur. Tolong sebutin nama kalau yang tanya biar saya. Bu Nur, ayo sebutin. Bu. Nur Halimah dari Jember. Nur Halimah, Ustadz. Ustadz, saya nyambung pertanyaan yang tadi. Saya itu dicerai lewat telepon 2 bulan, 2 bulan di Hong Kong, Ustadz. Nah, dengan alasan suami saya mau nikah lagi dengan mantan istrinya yang dulu. Nah, kemudian saya mengizinkannya dan meminta untuk dipoligami, Ustadz. Karena posisi saya di Hong Kong. Nah, kemudian setelah itu saya tidak ada komunikasi sama sekali setelah dicerai, Ustadz. Karena udah memutuskan suami saya untuk bercerai dengan saya begitu. Karena istrinya juga meminta untuk menceraikan saya kalau dia milih anak gitu. Setelah beberapa bulan kemudian, sekarang 20 bulan kemarin setelah saya menghubungi untuk menyelesaikan semua, menyampaikan bahwa hutang-hutang beliau udah saya bayarin, kemudian dia tidak mengaku bahwa dia telah menceraikan, Ustadz. Nah, setelah itu dari keluarganya juga tidak mau melepas saya, Ustadz. Ada yang tidak apa, Bu? Tidak melepas saya gitu, tidak mengakui bahwa sudah menceraikan saya, Ustadz. Begitu. Nah, suami saya sekarang itu tidak mengaku saya udah dicerai gitu, padahal sudah jelas dicerai, Ustadz. Jadi kalau begitu
Dan prosesnya itu proses perceraian ke KUA-nya itu nggak diproses sama suami saya, begitu. Tapi saya sudah tidak mau menjadi istrinya lagi. Gimana Ustaz? Ya. Apakah saya masih istrinya atau gimana? Karena belum menyelesaikan surat perceraian ke pemerintah. Nah, terima kasih. Ya sebenarnya ini udah jelas nggih, Bu Nur nggih. Jadi kalau secara KUHP, nah ini juga sesuai Islam sebenarnya. Ya, itu artinya ibu belum statusnya belum cerai. Ya, kalau pengadilan agama kan itu sebenarnya bukan KUA. Jadi KUA ini nanti di pengadilan agama itu. Ya. Nah, itu artinya kalau belum dinyatakan cerai, belum ada surat cerainya, sampean itu belum cerai. Nggih. Belum cerai. Kecuali kalau sampean tadi karena sampean bilang, saya nggak mau jadi istrinya. Ya, sampean gugat berarti. Sampean gugat dengan alasan macam-macam. Itu nanti kalau pengadilan mengabulkan, status sampean baru jelas sebagai cerai, telah cerai gitu. Paham nggih, Bu Nur nggih? Sudah jelas nggih? Oh, begitu ya Ustaz. Oh, nggih. Kompilasi hukum Islam niki nggih sesuai agama sama nampun ini nggih. Oh, berarti sesuai saya maaf karena saya baru masuk ya. Berarti secara Islam saya masih sah istrinya atau enggak ya? Masih sah. Kata Ustaz saya pernah bertanya. Nah, kalau sampean kok ternyata masih suka, nggih sampean satu istri, apalagi tadi suami ngasih lampu hijau ya, jalan mawon ya, masih punya anak juga. Ya sampean pikir-pikir lah istilahnya. Ya, tapi kalau sudah nggak mau, sudah pokoknya ra gelem. Itu ya sampean gugat ya. Jadi nanti khulu itu. Jatuhnya khulu nyebutnya. Ya, nanti gugat ke peradilan akan nyidang suami dengan alasan begini-begini. Ya, itu nanti baru jatuh cerai kalau seandainya pengadilan agama itu memberikan keputusan cerai. Oh, begitu. Ya, terima kasih Ustaz. Sami-sami. Monggo satu kali lagi lah, nggih. Ya. Oh, satu kali lagi, monggo. Nggih. Terus tutup doa. Mana ada apa enggak nih? Monggo Bu Ibu, satu lagi Bu Ibu pertanyaan. Saya idem. Nggih. Monggo Bu. Saya aja ya. Gantian yang lain. Teh Nur buat minggu depan. Assalamualaikum Kamu tuh. Kalau nggak siap Bu Bos. Kapan ke Yulong? Besok dalam mimpi. Ayo yang lain kalau nggak ada tutup doa Ustadz. Nggih. Oke, kalau nggak ada, kita tutup. Semoga kajian kali ini berkah. Mohon doanya juga untuk saya dan keluarga. Semoga sehat, semua baik-baik saja. Ya, ini di Indonesia ini lagi banyak masalah juga ya. Walaupun kita perlu bersyukur juga. Semoga yang di sana juga semuanya dikasih pertolongan oleh Allah. Yang punya masalah diselesaikan semua sama Allah. Amin. Ini memang pasti semua orang punya ujian semuanya ya. Al-Fatihah. Iya kena
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim. Waradiyallahu tabaraka an kulli sahabati ala rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amaka fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa an sultani. Allahumma aslih halana wa haddi balana. Allahumma aslihna wa aslih bina. Allahumma ya Rabbil alamin ayyidina bi madzin min indik. Allahumma ya Rabbil alamin nawwir qulubana bi fadlik. Allahumma ya Rabbil alamin irhamna bi rahmatik. Allahumma ya Rabbil alamin istajib du'ana. Allahumma ya Rabbil alamin makinna fil ardi kama makantal ladina min qablina. Wa inna ala iqamatis shalah wa ita'iz zakah wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wal aqibatul amr ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Sukron Makmun yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengamalkannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara MC mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya juga kalau ngomong biasa sambil ketawa bercanda. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih semuanya. Ustaz sama-sama Bu Erni. Bu Erni dari Purwokerto, Ngapak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim.